Nah, perkenalkan nama saya Novia sebagai host pada podcast kali ini. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ini terkait dengan episode pertama itu membahas tentang krisis lingkungan dan kesehatan. Nah, episode kali ini akan lebih mendalam lagi. Kita bakal membahas tentang kebijakan dan global kesehatan. Nah, tentunya aku nggak sendiri. Aku bersama 3 narasumber hebat nih. Halo, Kak Novia. Nah, sebelumnya kita harus kenalin dulu. Kita perkenalan dulu ketiga narasumber ini ya. Yang pertama itu ada Dok Anin. Dok Anin dari Bidokes. Halo Kak Dok Anin, gimana sehat? Oke, senyumannya juga lebar ya. Udah siap nih, oke, sama kita nih. Nah, yang kedua ini ada Kak Dini dari para medis Telkom Indonesia. Iya, keren banget halo, Telkom Kak Indonesia. Novia. Gimana Kak, sehat? Sehat alhamdulillah Kak Novia. Oke, di samping Kak Dini juga ada Kak Ganteng nih. Halo Kak Ganteng Halo, nih Kak. dari Kakak itu dari Puskesmas ya Kak? Betul, Kak. Wah, gimana Kak? Udah siap nih sharing-sharing sama kita? Siap. Oke, nah kita kembali ke topik aja ya, Ya. terkait dengan itu. Nah, ini sudah beberapa teman-teman terkait dengan riset. Jadi menurut data riset yang saya dapatkan, WHO mencatat 90% mengalami penularan COVID-19 via travel internasional. Nah, aku mau nanya nih sama Dok Anin, selaku Bidokes nih ke Dok, aku mau nanya bagaimana sih tanggapan terkait pelacakan COVID-19 di Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat ya Dok? Jadi ini ya, kalau zaman COVID dulu kita ngomong pelacakan itu tracing. Tracing COVID-19 itu memang strategi kunci ya memutus mata rantai COVID-19. Nah, itu kapan sih harus yang kita lakukan? Itu tuh awalnya dari bandara, kemudian juga di pelabuhan, di terminal, kemudian juga di stasiun ya, untuk kita mencegah mereka yang COVID itu masuk dan berinteraksi dengan orang-orang. Berarti meluas ya Dok ya, meluas ya. Iya, mungkin di sini aku mau beralih ke Kak Andini, Kak Andini. Kak Andini mungkin bisa ceritakan bagaimana sistem isolasi yang diterapkan pada saat pandemi itu, Kak Andini. Ya. Bisa dijelaskan secara singkat Kak? Ya, siap. Terkait dengan sistem bubble isolasi ini kan ada upaya pencegahan dan pelindungan dari perusahaan kepada seluruh karyawannya. Nah, di sini diberlakukan pada di tempat kerja sendiri diberlakukan mulai dari saat karyawan ini tiba di Indonesia. Itu diberlakukan pada proses kedatangan itu harus memenuhi serangkaian prosedur yang diberlakukan pemerintah juga ya tepatnya ya, terutama PCR terlebih dahulu dan isolasi mandiri itu di hotel atau di apartemen yang sudah disediakan oleh perusahaan tentunya. Ini kenapa sistem bubble isolasi ini tuh dapat diterapkan secara efektif. Nah, terutama untuk pegawai di lingkungan Telkom itu sendiri dalam mencegah penyebaran COVID-19 terutama di lingkungan kerja Telkom. Oh, ternyata seperti itu ya. Iya. Telkom tuh sudah sangat mematuhi juga ya Kak ya. Betul sekali. Terus nah aku mau nanya nih, aku dari tadi udah kepo nih, aplikasi apa saja sih yang digunakan saat pandemi tersebut? Nah mungkin dari Kak Khairul bisa dijelaskan nih, Kak Khairul kan dari Puskesmas ini mungkin bisa dijelaskan apa aja aplikasi yang ada Kak? Jadi Novia, ada dua aplikasi yang beda sebenarnya. Yang pertama Olotutor, yang kedua ada namanya Peduli Lindungi. Kalau untuk Olotutor itu biasanya untuk tenaga kesehatan melakukan tracing dan juga menerima laporan dari hasil swab yang dari lab. Nah, baru kita bisa tracing. Kemudian yang untuk Peduli Lindungi itu biasanya warga masyarakat mengunduh itu untuk melihat hasil swabnya. Kemudian dia juga bisa terintegrasi untuk melihat sudah vaksin keberapa. Berarti aplikasi itu sangat lengkap juga ya Kak ya? Betul. Dari mungkin 2 aplikasi atau 3 aplikasi itu udah bisa mengikut semua nih teman-teman. Nah aku mau nanya lagi nih sama Kak Dini. Kak Dini, bagaimana sih kasus transmisi penyebaran COVID di lingkungan kerja Kakak? Ini bisa dijelaskan Kak? Ya. Seperti yang kita ketahui ya, COVID itu kan awal mulanya di tahun 2019-2020 ya. Nah, itu sendiri di kasus awal di Telkom itu sendiri itu terjadi di Maret 2020 dengan adanya pegawai Telkom yang meninggal pertama kali itu. Pertama kali dan tapi kenapa itu dinyatakan negatif dari COVID-19? Nah, tapi setelah satu tes itu untuk tidak menyebar ke semua pegawai di lingkungan kerja gitu. Itu Telkom itu sangat merespon dengan cepat dengan adanya pembentukan posko internal bersama Yakes Telkom itu divisi kesehatan kita. Gitu.
dengan adanya pembentukan Satgas COVID-19, terus konsultasi 24 jam gitu, dan benar-benar kita sangat menggaungkan. Selain itu ada promosi kesehatan juga, edukasi dan promosi kesehatan dari tim medis kita gitu, dari atas Telkom, dan membentukkan tim Satgas, pelacakan cepat, pelacakan kontak gitu. Selain itu, Telkom juga mengupayakan adanya vaksinasi massal Kak, untuk pegawai, keluarga beserta pensiunan gitu. Vaksin massal ini bertujuan untuk meningkatkan herd immunity di lingkungan Telkom Group khususnya. Alhamdulillah mencapai 87% gitu. Jadi itu sudah memenuhi herd immunity ya Kak ya, indikator herd immunity, dan transmisi menjadi turun di lingkungan Telkom Group. Alhamdulillah. Berarti dari tercapai. satu kasus ya itu bisa udah sampai segitu banyak ya Betul. Keren banget. Oke, nah itu udah lagi nih, aku mau nanya nih tantangan dok. Ini kan setiap aplikasi atau medis itu ada tantangannya. Mungkin dokter bisa jelasin nih gimana tantangan selama ini, selama masa pandemi tersebut ya, begitu kami itu. Jadi bisa dijelasin tantangannya dok? Baik, ya. Jadi kalau tantangan kita ngomong secara umum ya yang dialami oleh tenaga medis dan administrasi. Pertama kita artinya kurangnya tenaga kesehatan pelatih ya. Itu memang namanya juga baru pertama kali ya kasusnya waktu itu. Jadi mungkin ke depan kita harap ya nanti akan lebih banyak lagi tenaga-tenaga kesehatan pelatih ya. Itu ada stigma dan masyarakat di mana kalau misalnya kena COVID dia takut terkucilkan, kemudian juga mungkin tidak kerja, kan masalah ekonomi ya itu mahal seperti itu ya, sudah banyak yang dirumahkan juga kan seperti itu. Karena yang ada berdasarkan data real time, jadi karena akses internet, kemungkinannya digitalisasi semua yang tadi seperti disampaikan Pak Heru, ada Peduli Lindungi, kemudian itu kan integrasinya mungkin nggak gampang untuk kita yang mungkin agak teknologi gitu ya. Zaman modern ya teman-teman. Betul. Zaman modern. Dan karyawannya banyak mungkin orang tua gitu kan. Ya betul. Nah ada akses wilayah ya. Kemudian karena itu kan ada daerah-daerah mungkin kita gitu. Vaksinasi mungkin di Jakarta booming ya kan. Tapi kita tahu mungkin di tempat lain gitu. Kemudian ada komunikasi antar instansi yang ada tumpang tinggi ya. Seperti di Polri dan TNI itu kan sifatnya membantu kerja Menkes, Dinkes gitu kan. Kita yang saling mengejar target gitu kan. Kemudian juga ada ketergantungan dengan tadi di Peduli Lindungi itu yang bermanfaat ya. betul tapi bermanfaat ya betul. Nah itu yang harusnya cepat ya untuk dari konsumen, karena tuh setiap ada kendala mereka harusnya respon 24 jam. Seperti itu. Sebenarnya semoga kita doain aja ya. Pandemi juga semoga berakhir. Nah itu kan tadi garis besarnya, teman besarnya. Aku mau nanya nih loh sama Kak Khairul yang langsung bersinggung dengan masyarakat. Mungkin gimana sih Kak tantangannya cara menghadapinya? Untuk tantangan itu sebenarnya nggak begitu dengan ini ya. Jadi di masa pandemi itu banyak faktor ya, baik itu sosial, ekonomi, budaya. Jangankan sebelum pandemi itu kita mengenal swab, ya kan? Nah dulu tuh masih kita kenalnya pakai semprot, itu desinfektan. Jadi betul. Satu wilayah itu aja masih ada yang menolak. Nah kemudian berlanjut lagi ke swab. Nah jadi swab itu belum tentu semua atau satu keluarga itu yang berkenan swab atau tracing. Nah makanya data real time-nya itu mungkin sulit. Nah kemudian dari data real time itu juga berpengaruh dari data pribadi, kayak contohnya KTP, kartu keluarga. Makanya Peduli Lindungi itu karena kan menyangkut dengan identitas ya. Nah itu jadi sulit karena ada kakak atau NIK yang kurang teraktif. Kemudian dari masyarakat sendiri, selain dia takut dikucilkan, ada yang jadi ekonominya berkurang karena ada yang dipecat juga atau yang dirumahkan gitu kan. Jadi mereka merasa menekan ya. Nah, tapi dengan adanya kolaborasi dengan lintas sektor, baik itu dari kelurahan, kemudian kecamatan, kemudian 3 pilar, baik TNI Polri. Nah, kemudian di situ ada kolaborasi yang baik, di mana yang dirumahkan atau di mana yang ada yang isolasi, itu kita dapat akses dengan mudah untuk memberikan obat-obatan, makanan, dan juga tim tracer
untuk men-tracing dari pasien. Ternyata begitu kita sangat seru juga ya meluas seperti itu loh. Berarti nah, lu itu kami mengucapkan terima kasih nih sama Dok Anin, Kak Dini, Kak Khairul Sama-sama. sudah berbagi cerita sama kita bagaimana menghadapi teknologi pada saat itu ya. Semoga tidak terulang lagi nih pandemi, kita doakan Betul, sama-sama amin. aja. Antisipasi Iya, ya, lebih itu antisipasi. kita perlu solusinya juga kan dan Betul. Nah, tapi kita lagi ingin tahu kan solusinya. Jangan lupa saksikan episode 3. See you next time. Bersama Respati, raih prestasi. Rindu tangguh.